Kita warga negara Malaysia, Bumi Putra Malaysia. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini. Bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia ya ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, main kau ke Pontianak. Walaupun bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip, tapi ejaan alfabet di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda. Beda keles. Bahasa Indonesia baku itu asal-usulnya Melayu. Bahasa Indonesia sehari-hari itu asal-usulnya bahasa Betawi, Indonesia Betawi, Melayu Betawi. Asal-usulnya memang juga sama Melayu, tapi dia udah menjadi dua akar yang berbeda. Halo guys, selamat datang di channel CM Fakta. Di channel ini, kita bakal bahas hal-hal menarik, unik, dan tentunya menambah wawasan kamu semua. Nah guys, pernah nggak sih kalian dengar kalau bahasa Melayu itu katanya mirip banget sama bahasa Indonesia, bahkan dibilang gampang dipahami. Tapi pas dicoba ngomong langsung, kok rasanya beda ya? Hari ini kita bakal kupas tuntas fakta menarik di balik dua bahasa serumpun ini. Lancar betul bahasa Melayu. Lah, saya orang Siam Malaysia sama je dengan korang belajar kat SMK dulu. SMK. Siam Malaysia ni bukan dari Thailand tau. Kita warga negara Malaysia, Bumi Putra Malaysia. Mesti ramai yang macam, betul korang Malaysia ada IC ke? Kalau tak tahu pergi Google. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia ya ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, main kau ke Pontianak. Kan kau tahu konten aku tentang apa? Tentang bahasa Melayu, ya? Kenapa pula jadi heboh benar gak ni perkara bahasa Melayu? Kau kira ke Malaysia ya pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada orang pakai bahasa Melayu, ya? Pontianak salah satunya bahasa Melayu. Banyak, ya? Kota-kota lain tu banyak pakai bahasa Melayu, ya? Daerah Jambi, Sumatera, sama Riau pakai Melayu gak? Kau kira Malaysia ya? Indonesia tu ada gak? Main-main kau sini, main-main kau kurang jauh sayang. Saya nak tanya orang-orang Indonesia di sini. Bila korang terserempak atau berjumpa dengan orang Malaysia di Indonesia, korang faham tak bila bercakap dengan dia? Kalau korang faham dengan mudah, maka saya nak bagi tahu pada rakan-rakan Indonesia di sini, itu bermaksud orang Malaysia tersebut telah menukar bahasa Melayu Malaysia kepada dialek atau perkataan Indonesia. Tapi kalau dia bercakap dan korang tak faham, itu maksudnya dia cakap bahasa Melayu gaya Malaysia. Tapi rata-rata orang Malaysia ni, termasuklah para pemimpinnya, bila pergi ke Indonesia, mereka bukan saja tukar perkataan, tetapi siap dengan dialeknya sekali. Pada saya, ini adalah satu kerugian kerana kita sepatutnya kekalkan sahaja gaya bahasa masing-masing. Kalau betul-betul tak faham, barulah jelaskan maksud perkataan yang disebut tu. Saya tak kisahlah orang nak kata saya ni terlalu sempit pemikirannya ke, tapi apa yang saya nak buat ialah nak kembalikan identiti Malaysia yang dah semakin pudar. Apa pandangan anda? Tuliskan dalam ruangan komen. Beda keles. Bahasa Indonesia baku itu asal-usulnya Melayu. Bahasa Indonesia sehari-hari itu asal-usulnya bahasa Betawi, Indonesia Betawi, Melayu Betawi. Asal-usulnya memang juga sama Melayu, tapi dia udah menjadi dua akar yang berbeda. Strukturnya sudah agak berbeda, kosakatanya berbeda, dan juga ada influence dari budaya-budaya tertentu. Misalnya dari bahasa Cina gitu dengan ada guelo, itu bakunya bahasa Betawi. Kita tidak menganggap itu dua bahasa yang berbeda karena ya sebenarnya itu memang bukan dua bahasa yang berbeda. Secara kita ngomong sehari-hari, ini Indonesia baku, itu Indonesia tidak baku. Tapi kalau kita lihat secara ilmu bahasa, akar bahasanya, ya dia berbeda. Karena berbeda dengan misalnya di Singapura ada bahasa Singapura Inggris yang memang dipakai secara baku gitu di Singapura. Lalu ada Singlish
di mana mereka punya kosakata sendiri dan struktur sendiri yang campuran antara bahasa Cina, bahasa India, dan bahasa Melayu. Betawi itu sebenarnya belum termasuk sebuah bahasa, tapi istilahnya Kreol. Kreol itu, jadi sebelum suatu bahasa menjadi satu bahasa yang misalnya bisa dipelajari dengan jelas, dia akan menjadi Kreol dulu. Sebelum Kreol, kalau nggak salah Pidgin, atau sebaliknya, gue udah agak lupa. Tapi, ya intinya berbeda. Cuma itu doang poin gue. Ya memang gue bilang yang satu baku, yang satu enggak. Tapi kan gue kan ngomongin akarnya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang dua akar yang berbeda, artinya pemahamannya berbeda. Kenapa? Karena misalnya di luar daerah Jakarta, bahasa Indonesia mereka juga terinfluence oleh bahasa asli mereka, sehingga tidak menjadi bentuk kecil dari bahasa Indonesia formal saja, tapi sudah OTW, bisa saja menjadi bentuk bahasa yang baru. Itu maksudnya. Ya memang kalau kita ngomong secara kasual, ya udah yang satu baku, yang satu enggak. Tapi kan ini kan kita ngomongin soal akarnya. Itu doang. Guys, sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu memang berasal dari akar yang sama, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Jadi wajar banget kalau banyak kosakata yang mirip, bahkan terdengar hampir sama. Tapi seiring berjalannya waktu, kedua bahasa ini berkembang di lingkungan dan pengaruh yang berbeda. Di Indonesia, bahasa kita banyak dipengaruhi oleh bahasa Belanda serta berbagai bahasa daerah. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi major dia biology. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia? Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa, bahasa, logat percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia sih, dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama dari segi status, bagi bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya, bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia dan Malaysia itu mirip, tapi ejaan alfabet di Indonesia dan di Malaysia itu berbeda. Contohnya di Malaysia itu kalau misalnya pengejaan alfabetnya seperti bahasa Inggris, kayak A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan di bahasa Indonesia itu spelling alfabetnya kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ada satu fakta sejarah unik kenapa Indonesia itu ikut pengejaan A, B, C, D, E. Karena dulu Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda, jadi pengejaan alfabetnya itu semacam diadopsilah dari bahasa Dutch. Kalau kita lihat ini adalah pengejaan alfabet di bahasa Belanda atau Dutch yang mirip banget kayak di Indonesia. Contoh kecilnya, kalau misalnya di Malaysia kita sebutnya aircon, tapi kalau di Indonesia kita sebutnya AC. Kalau di Malaysia kita sebutnya phone atau handphone, tapi kalau di Indonesia kita sebutnya HP. Jadi buat teman-teman Indonesia yang ke Malaysia, jangan sampai salah spelling kalau lagi di sini, takut ada salah komunikasi. Tapi aku nggak tahu sih kira-kira banyak nggak sih orang Malaysia yang paham alfabet Indonesia kayak A, B, C, D, E, F, G. Kira-kira kalau orang Indonesia ngomong dengan spelling A, B, C, D, E, misalnya LHDN, kita spell LHDN, kira-kira ada yang ngerti nggak? Boleh komen di bawah. Bye-bye. Rukun negara Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Kepercayaan kepada Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Kesetiaan kepada raja dan negara. 3. Persatuan Indonesia. 3. Keluruhan perlembagaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kedaulatan undang-undang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Kesopanan dan kesusilaan. Orang-orang Malaysia ke Indonesia. Kalau Malaysia cuba komen manja. Kalau orang Indonesia cuba komen lelah. Perbedaan ini akhirnya terlihat jelas dalam struktur kalimat, pilihan kata hingga cara pengucapan. Misalnya ada kata yang di Indonesia terdengar biasa saja, tapi di Malaysia bisa punya makna berbeda, bahkan terdengar unik. Begitu juga sebaliknya. Jadi meskipun sekilas terlihat sama, sebenarnya kedua bahasa ini punya identitas masing-masing. Ibaratnya seperti saudara kembar, wajahnya mirip tapi kepribadiannya beda. Hal menarik lainnya guys adalah bagaimana kedua negara menjadikan bahasa ini sebagai bahasa resmi. Di Indonesia, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa dengan ratusan bahasa daerah. Sementara di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan yang juga punya peran penting dalam identitas nasional. Jadi bukan cuma soal bahasa, tapi juga soal budaya dan sejarah yang membentuknya. Nah guys, dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan itu bukan jadi penghalang, tapi justru jadi kekayaan yang menarik untuk dipelajari. Kalau kalian orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Melayu atau sebaliknya, jangan ragu untuk mulai dari hal-hal kecil, seperti mendengar, membaca, dan mencoba berbicara. Semakin sering dipraktekkan, pasti akan semakin terbiasa. Sebagai saran, tetaplah terbuka dengan perbedaan bahasa dan budaya, karena dari situlah kita bisa saling memahami dan menghargai. Dan yang paling penting, jangan pernah malu untuk belajar hal baru guys, karena setiap proses belajar pasti membawa kita ke versi diri yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton di CM Fakta. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.